Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih anak-anakku. Oke, modulnya kemarin sudah diakses dan dipelajari dengan kelompoknya. Oke, Sudah. baik sudah ya. Baik, terima kasih. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba mempelajari kegiatan belajar 1 tentang bagaimana melakukan konfigurasi routing. Tentunya nanti akan ada aktivitas diskusi. Saya persilakan, tadi beberapa siswa sudah masuk, sudah absen. Nanti untuk absennya sudah bisa diisi di forum diskusi atau di chat bagi yang mungkin kesulitan. Kita awali dengan berdoa. Saya akan nunjuk satu siswa untuk memimpin doa. Mas Zaki, tolong untuk dipimpin doa. Untuk mengawali pelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Slide-nya sudah tampil anak-anakku? Sudah. Untuk materi ini kita melanjutkan tentang materi routing yang kemarin. Kemarin saya sudah menyampaikan ya tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada sebuah gambar seperti ini. Nah, ini proses routing. Nah, jadi routing itu prinsipnya kita lihat ya di sini ya, ada router. Ini kan ada 1, 2, 3. Nah, ini ada pesan. Nah, analoginya itu seperti ini ya, routing ya. Ibaratnya kamu mau ngirim pesan menggunakan pos, gitu kan. Teman kamu itu ada di, katakanlah ini Jakarta ya, misalkan. Saya mau ngirim pesan, Pak. Ya, pakai surat, pakai kantor pos. Nah, Pak Posnya itu akan mengirimkan sampai ke Jakarta. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Pak Posnya ngambil suratnya itu di kantor pos Purbalingga, apakah harus dikirimkan sampai Jakarta? Ya, coba dijawab kelompok 1. Harus melewati pos yang lain. Oke, betul. Nah, ini ibaratnya gitu kan. Nah, kenapa seperti itu? Ya, bayangkan kalau Pak Pos yang di Purbalingga harus ngirim sampai ke Jakarta. Lah terus nanti yang mau melayani pos yang dikirim ke Purbalingga siapa? Ya berarti nggak ada yang melayani kan. Nah, itu salah satu alasannya anak-anakku. Saya akan berikan kamu pertanyaan untuk dipikirkan untuk seluruh kelompok mikir ya. Kalau saya mau ngirim ke Jakarta, ya kan? Berarti kan harus pakai rute ya, rutenya panjang. Kenapa rutenya panjang, Pak? Rutenya dipendekkan saja. Ya. Orang yang di Jakarta suruh ke Purbalingga saja, nggak usah. Nanti kan nggak perlu routing, gitu kan? Saya mau ketemu orang yang di Jakarta, orangnya suruh jangan tempat tinggalnya jangan di Jakarta, di sini saja. Nah, itu pertanyaannya ya. Coba tolong direnungkan, dijawab di hati aja. Oke, udah ya. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan kamu satu jawaban. Kenapa kok orang yang di Jakarta, misalkan kenapa komputer ini ya, nggak ditaruh di sini aja Pak, dideketin aja kan nggak perlu routing. Langsung paketnya sampai. Kalau dari cara, betul itu, paketnya langsung sampai. Tapi bayangkan, orang yang di Jakarta semuanya harus ke Purbalingga semua. Bayangin kira-kira Purbalingga nanti kayak gimana. Ruwet kan? Nah, jadi kenapa kok perlu routing? Kenapa kok host-host itu nggak ditaruh dalam satu tempat? Jadi harus dipisah. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Itu jawaban dari saya ya. Nah, nanti jawaban kamu mengarah ke situ apa enggak? Itu prolog dari Pak Guru sebagai awalan pertanyaan tentang pembelajaran. Meranjak ke tahap diskusi anak-anakku, saya persilakan. Oke, dari kelompok 1. Pertanyaannya apa? Dalam routing dinamis, penting bagi semua router dalam satu internet network untuk memiliki pengetahuan rute yang menyeluruh dan up-to-date. Mengelola routing tabel dengan konfigurasi statis secara manual tidaklah selalu layak. Untuk itu digunakanlah protokol routing dinamis. Jelaskanlah apa yang dimaksud protokol routing itu. Ini pertanyaannya ditujukan kelompok apa? Rara. Oke, Rara. Ya, Pak. Ya. Kelompok 2 itu tanya, sebenarnya protokol routing itu apa?
Diskusikan dengan teman kelompok kamu dulu nggak apa-apa. Saya nampung dulu Iya. pertanyaan. Oke, saya akan coba membacakan ya pertanyaan dari kelompok 4 ini, Mbak Neha. Kelompok 4 ini mau ditanyakan ke siapa? Andrianto, Pak. Andrianto, silakan dibuka mikrofonnya, Mas. Dijawab semampunya. Kegunaan routing tabel. Tabel routing yaitu yang berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel routing sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirimkan setiap paket data yang diterima. Luar biasa. Pak Guru akan nyoba jelasin, Mas. Oke, tak bantu ya. Jadi, alamat jaringan ini sesuai dengan alamat IP yang ada di masing-masing komputer. Ambil contoh ya, kalau alamat jaringannya 192.0.1.0 berarti PC-nya alamat IP-nya 0.1.2. Nah, servernya juga 0.1.3. Ini ya. Nah, sedangkan caranya supaya PC yang ada di masing-masing router itu bisa terhubung. Berarti router harus punya alamat jaringan ini. Dan router yang atas ini harus punya alamat jaringan yang di sini. Pak Guru akan coba bahas ini ya tugasnya dulu ya. Biar pertanyaannya tugasnya ini ya. Carilah contoh petunjuk konfigurasi routing. Untuk nomor 2, ini kan nomor satunya ya. Nomor 2-nya yaitu ini. Buatlah desain jaringan routing dengan meletakkan satu server. Itu untuk soal teorinya. Nah, terus untuk soal prakteknya, kamu kerjain modul 1, ini ya. Modul 1 kegiatan belajar 1. Bagian ini ya. Nah, terus diperhatikan juga di sini ada keterangan kamu harus menyusun presentasi kerja. Nah, presentasinya gimana, Pak? Kamu buat file PowerPoint 1 halaman saja, ya. Saya tulis di sini ya, buat file PPT 1 halaman. Ya, isinya apa yang sudah kamu pelajari, apa yang belum kamu kuasai, ya. Isikan pertanyaan di PPT tersebut untuk bahan diskusi. Itu aja ya. Untuk hasil evaluasi belajarnya yang telah kalian lakukan untuk dasar tes penempatan kelompok di sini. Ini untuk evaluasi prakteknya ya. Sedangkan di sini untuk nilai sikap spiritual maupun sikap sosial ini diperoleh dari hasil ketepatan kerja kamu dan kesesuaian waktu yang harus kamu ikuti. Nah, di sini dari sejumlah siswa di sini untuk nilai teorinya di sini ada beberapa yang belum tuntas kriterianya, yaitu yang nilainya kurang dari 75 ya. Data penilaian tersebut diperoleh dari tes formatif yang ada di Google Form anak-anakku, dan untuk nilai psikomotoriknya saya ambil dari ini upload paket tracer. Mas, silakan Mas Andrianto untuk menyimpulkan pembelajaran kita. Kegunaan tabel routing sebagai pedoman untuk mengirimkan setiap paket data yang diterima, Pak. Ya, terima kasih. Sebelum saya tutup, ada yang mau mengusulkan masukan buat saya karena ini waktunya terbatas, Mas Mbak semuanya. Silakan. Maaf Pak, saya mau tanya, kalau routernya 2 itu apa bisa pakai routing dinamis? Apakah ada yang bersedia berkenan untuk membantu untuk memberikan tambahan jawaban? Saya Pak mau jawab, lebih efektif jika routing dinamis diterapkan pada banyak router. Routing dinamis akan lebih efektif anak-anakku apabila jumlah routernya itu banyak, dan tentunya dengan banyaknya router maka akan terjadi perubahan topologi. Nah, perubahan-perubahan itu yang nantinya akan diakomodir oleh protokol routing. Oke, berhubung waktunya sudah ini lewat ya, overtime ya. Saya minta Mas Zaki untuk menutup pembelajaran. Silakan Mas. Untuk menutup pelajaran, berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anakku semuanya, mohon maaf merepotkan kalian. Sukses selalu. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.